Halo Sobat Saverian, perkenalkan nama saya Dulcis Virgin Maria Daud dan saya berasal dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai dan norma sosial. Jadi, apa itu nilai? Dalam sosiologi, nilai didefinisikan sebagai konsepsi atau pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Ada pula beberapa ciri-ciri nilai. Yang pertama adalah konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan bawaan individu sejak lahir. Yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Dan yang ketujuh, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Nah, fungsi nilai sosial menurut Dr. Andi Suprapto yang pertama, dapat menyumbang seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Yang keempat, alat solidaritas di kalangan anggota kelompok atau masyarakat. Yang kelima, alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai. Berikutnya, pembagian nilai. Profesor Dr. Noto Negoro membagi nilai sosial menjadi 3. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Di antaranya, yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber pada rasa keindahan atau estetis. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kodrat manusia seperti kehendak dan kemauan. Yang keempat, nilai religius yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Selain itu, nilai juga dapat dibedakan berdasarkan cirinya, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Pertama, nilai dominan. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Ukuran dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, banyaknya penganut nilai tersebut. Yang kedua, lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan. Yang ketiga, tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut. Yang keempat, prestise atau kebanggaan penganut nilai tersebut di masyarakat. Yang kedua, nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan, sehingga seseorang menjalankannya tanpa melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Beberapa ahli juga membagi nilai atas nilai imaterial dan nilai material. Nilai tidak hanya terkandung dalam sesuatu yang berwujud atau bersifat konkret, tetapi juga terkandung dalam sesuatu yang tidak berwujud atau abstrak. Nilai imaterial atau nilai rohani menggunakan nurani atau akal, perasaan, kehendak, dan keyakinan. Nilai imaterial adalah nilai yang sulit untuk berubah. Sedangkan nilai material atau nilai jasmani adalah nilai yang berwujud, mudah dilihat, diraba, dan memiliki karakteristik mudah berubah. Selanjutnya, mengenai norma sosial. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma menjadi panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Norma sosial yang mengatur masyarakat bersifat formal dan non-formal. Yang pertama, norma formal.
Norma formal biasanya bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal. Norma ini biasanya tertulis. Yang kedua, norma non-formal. Biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Norma memiliki tingkatannya masing-masing. Norma yang berlaku di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, sedang, hingga norma yang mempunyai daya ikat sangat kuat, di mana anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya. Demikian dilihat dari kekuatan mengikat terhadap anggota masyarakat, norma dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Masing-masing tingkatan norma memiliki kekuatan memaksa yang berbeda. Yang pertama adalah cara atau usage, adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya, karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan. Yang kedua adalah kebiasaan atau folksways, adalah aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usage. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat disebut sebagai tradisi dan menjadi identitas atau ciri dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores, adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Tata kelakuan mengharuskan anggota masyarakat untuk menyesuaikan tindakan dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadapnya akan diberi sanksi yang berat. Yang keempat, adat istiadat atau custom. Pada umumnya tidak tertulis, namun memiliki sanksi, baik langsung maupun tidak langsung. Sanksinya berupa sikap penolakan dari masyarakat, bahkan pengusiran. Norma terbagi dalam beberapa jenis. Norma yang berlaku di masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, norma agama. Norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku dalam masyarakat. Yang keempat, norma kebiasaan atau habit, merupakan hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Dan yang kelima atau terakhir adalah norma hukum, himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sekian dan terima kasih.